لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى سبل السلام وخشنا بشريعة محمد خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Abu Bakar Asghaf yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang terbatas ini, marilah sejenak kita simak salah satu ayat Al-Quran yang mengisahkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman pernah membuat sayembara. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana kerajaan sebelum Ratu Balqis ini berada di kerajaan? Ada di antara pembantu Nabi Sulaiman yang menyanggupi untuk memindahkan singgasana itu sebelum mata ini berkedip kembali. Hal ini sebagaimana tertulis di dalam surah An-Naml ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarf. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Artinya, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhan untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan hadza min fadli rabbi? Hadza min fadli rabbi sebenarnya merupakan ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya yang telah memberikan karunia, nikmat dan anugerah demikian melimpah. Hadza min fadli rabbi merupakan pikiran dan sikap manusia paling kaya, karena dia tidak sombong, karena dia tidak berbangga hati. Justru ia menyatakan bahwa kekayaannya dan sederet kemampuannya itu adalah ujian baginya untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Jika Nabi Sulaiman yang kekayaannya, kesuksesannya dan kemakmurannya yang melimpah bisa bersyukur kepada Tuhannya, tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menempa diri untuk pandai bersyukur. Berapa banyak kita ini sering mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat dari Allah, buru-buru kemudian kita mengungkapkan rasa syukur itu kepada orang yang memberikan itu kepada kita. Mungkin kita langsung mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, mengacu pada surah An-Naml ayat 40. Maka sebaiknya kita harus mendahulukan dan menempatkan Allah sebagai pemberi nikmat. Alhamdulillah. Baru kemudian kita ucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu.
Inilah pelajaran yang bisa kita petik. Kenapa Nabi Sulaiman tidak mengungkapkan terima kasihnya kepada pembantunya, tetapi terlebih dahulu mengungkapkan rasa terima kasihnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbi. Oleh karena itu marilah kita selalu menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai segala-galanya. Sekalipun pembawa dan pemberi apa yang kita inginkan itu adalah saudara kita, teman kita, dan siapapun itu, tentu saja tidak akan pernah bisa terjadi tanpa ada kuasa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.